Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bihidnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wa 'azatuhu bil ula yang kumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawakan rahmat dan hidayah. Salawat dan salam marilah kita curahkan, limpahkan kepada baginda alam, sirril wujud wa sirril maksud, Habiban al-Mahbub Nabiyuna Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang barusan lisan kita berkumandang, bersalawat, menyebut namanya, memanggil namanya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kelak nama kita yang paling pertama yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada akhina billah Al-Ustaz Raka Al-Batawi, Al-Ustaz Brusli. Alhamdulillah mereka berdua telah hadir di tengah-tengah kita, yang nanti bakal sama-sama kita dengarkan nasihatnya yang beliau akan sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan daripada langkah-langkah gerak kakinya untuk memperjuangkan agama Allah. Amin amin ya rabbal. Dan salam ta'zim, salam penghormatan saya sampaikan kepada aparatur pemerintah sipil, TNI, Polri, RT, RW, Lurah, Jarod. Kita doakan mudah-mudahan selalu disehatkan badannya oleh Allah, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta dengan rakyatnya. Amin amin ya rabbal. Dan begitu juga kepada seluruh jajaran panitia, yakni akhina billah, saudara dewa dan orang tuanya Ustaz Rani. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah selalu jaga daripada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum saya lanjutin ceramah saya mau nanya dulu. Di sini biasanya kalau acara-acara tabligh akbar paling minimnya selesai jam berapa? Jam berapa? Paling minimnya, paling bersihnya, paling habisnya jam berapa biasanya? Jam 2, jam 4, jam 4, kuat jam 4, kuat sampai jam 4 kuat. Saya mau nanya lagi, di sini udah ada belum Habib ceramah dari sini pulang meninggal? Lalu pikir gua bayar kulit. Jam 4 kuat, jam 4 yang lu kuat gue ngap-ngapan. Hadirin
dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diundang bersama-sama oleh panitia untuk duduk bersama-sama merayakan peringatan Maulid yang agung. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah jauh, sudah meninggalkan kita, sudah bukan di dalam bulan Rabiul Awal, tapi kenapa masih banyak umat Nabi Muhammad merayakan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita rindu dan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad. Kapan aja kita mau ngadain Maulid bisa. Hatta di bulan puasa kita merayakan Maulid bisa sambil acara buka bersama. Hatta di luar bukan bulan Rabiul Awal kita bikin Maulid bisa. Walaupun sudah masuk bulan Rajab kita masih miskin ulama peringatan Maulid bisa. Beb, kok bisa Beb? Itu kan udah masuk bulan Rajab bukan Rabiul Awal. Kenapa masih bisa orang masih banyak yang merayakan Maulid Nabi? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Maulid At-Tiba diterangkan oleh Al-Imam As-Syekh Al-Jalil Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad At-Tibai. Beliau menulis satu syairan yang mana syairan tersebut untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi syairannya? Falau anna amilna kulla yaumin li ahmadan maulidan qad kana wajib. Di kita diwajibin sama Rasulullah untuk merayakan Maulid, walaupun bukan di bulan Rabiul Awal, walaupun Rabiul Awal udah ninggalin kita, udah kelewat Rabiul Awal, tapi kita masih bisa merayakan Maulid karena di dalam Maulid tersebut yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari hati kita, nama yang mulia yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belum apa-apa nih, dia baru mukadimah. Ya, pada malam hari ini saya ingin bahas dua hal aja. Karena masih banyak lebih dua lagi penceramah. Ini sekali lagi saya mau nanya, kalau sampai jam 2 kuat sampai pagi kuat, ente di sini anak pulang. Ya, ente mah enak rumahnya deket-deket, dana jauh. Ya, kemarin malam baru habis dari Bandung. Ya, nyampe tadi pagi jam 7, nyampe rumah udah berangkat lagi ke sini. Itu tadi panitia ngejemputnya gesit banget. Jam 5 udah ngejogrok di rumah. Saking kagak takut saya nggak datang. Ya, udah dijogrongin dari jam 5. Tapi alhamdulillah saya udah 2 kali datang ke sini ya Bu ya. Masih ingat sama saya Bu? Masih ingat? Benar. Ini panitia bisaan ini ngundang anak sama bapak disatuin. Woi panitia, amplopnya jangan sampai ketukar. Ya, bisaan ngundangin anak sama bapak disatuin. Ya, bisaan narik jamaahnya ini bisaan panitia. Ya khair Habib, ahlan wa sahlan, selamat jalan. Dan Habib Idrus Al-Kab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali kita masuk lagi ke peringatan mau apa sih itu Maulid? Nah, saya mau nanya nih sama kaum ibu-ibu nih. Ibu-ibu paling rajin datang ke majelis taklim, betul nggak? Betul nggak?
dibanding daripada bapak-bapak. Makanya saya nggak heran kalau acara paling banyak ibu-ibu, karena ibu-ibu demen ama pengajian, ama demen bukan selain pengajian doang, ibu-ibu demennya ama kredit baju seragam. Lah ayo kita lihat sekarang ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim, seragamnya warna-warni enggak? Warna-warni enggak? Ada warna merah, hijau, pink, jingga, ungu. Ya. Dari mana? Baru ngambil kredit. Pulang ke rumah ngadu sama suaminya, "Pak, tadi saya di pengajian ditawarin baju seragam cakep. Harganya 200.000, tapi bisa dicicil, Pak." Akhirnya udah saya ambil aja bajunya daripada kehabisan. Tinggal suaminya ngap-ngapan di rumah. Bener gak? Bener gak? Ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maulid kita mengagungkan Rasulullah. Kita merayakan daripada hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan oleh Rasul untuk merayakan hari kelahirannya. Ya. Makanya tadi Syekh Abdurrahman At-Tibai beliau menulis, "Walau anna aminna kulla yaumin li Ahmadan maulidan qad kana wajib." Aku wajibkan bagi siapapun umatku, golonganku, merayakan maulid bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi di luar Rabiul Awal kita masih bisa merayakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti aja nih bulan Februari kita pada udah masuk bulan Rajab, masih ada yang merayakan maulid. Ya. Kenapa? Karena dia paham bahwa maulid ini bisa kapan aja. Dulu almarhum saya punya guru Al-Habib Muhdar Al-Muhdar yang rumahnya di Puncak Ciawi. Beliau kalau merayakan maulid itu setiap malam 17 Agustus. Ya, itu udah jauh kemana-mana, itu Rabiul Awal. Ya, masuk malam tanggal 17 Agustus dia mengadakan besar-besaran peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau anak-anak muda sekarang kadang-kadang suka pada banyak yang mengatakan maulid sampai mati, maulid tiada akhir, maulid tiada henti. Kenapa? Karena kita rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta nggak sama Nabi? Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, betul. Entah di penghujung saya ceramah saya tes cintanya kepada Nabi. Seberapa besar kita cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta sama Nabi, pasti kita akan merasakan datangnya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau ibu-ibu mah setiap pengajian aja pasti baca selawat ya Bu ya. Ya, awal-awal pengajian pasti yang dibacanya solawat. Ya, akhir pengajian dibaca solawat. Saya mau nanya, kalau kita habis baca selawat, hati kita adem enggak? Adem enggak? Benar. Pokoknya yang lagi galau, kalau kita lagi galau kita baca selawat, galaunya hilang. Yang habis di PHP-in sama pacarnya kita baca selawat, selawatnya apa, PHP-nya hilang. Ya, pokoknya kalau kita udah baca selawat nikmat
Bener nggak? Padahal di depan rumah kita tukang nagih utang udah nungguin. Kita saking enaknya kita baca salawat akhirnya lupa sama utang. Ya, dengan enaknya saking enaknya apa? Enaknya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Apalagi tadi pakai hadroh. Oh, banyak selawat yang dibacakan. Tenang nggak hati kita? Tenang nggak? Kenapa bisa tenang? Karena hati kita mendengar dan menguji, menyebut nama yang mulia, yakni Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan orang yang nggak demen sama maulid, biarin orang yang nggak demen sama jarak, biarin orang yang nggak demen sama tahlil, biarin orang yang nggak demen sama yang namanya sholawat, tapi tidak dikasih berkat dia paling makan pertama. Ada nggak di sini kayak begitu? Ada nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Adanya di Belasanwano, ya, pindahan dari sini. Ya, gila ngomong maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, sholawat bid'ah. Nggak ada di sononya salawat, nggak ada di sononya daripada tambah ziarah kubur, nggak ada dari sononya yang namanya baca peringatan maulid. Saudara, emang betul di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya ziarah kubur. Di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya kita berselawat. Tapi kenapa kita dianjurkan oleh Allah untuk lisan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad? Karena Allah perintahkan kita selawat, dan yang pertama kali mengucapkan selawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, Allah merintahkan kita salat, Allah salat gak? Jawab yang kompak. Allah merintahkan kita salat, Allah salat tidak? Kurang kompak. Allah salat tidak? Allah memerintahkan kita puasa, Allah puasa tidak? Allah merintahkan kita pergi haji, Allah pergi haji tidak? Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat harta kita, Allah mengeluarkan zakat tidak? Tapi yang satu ini Allah perintahkan kita, dan Allah yang paling pertama mengucapkan salawat kepada Sang Maha Penciptanya, yakni Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi di dalam maulid, di awal maulid dibacakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Muhammad. Selawat engkau adalah menghapus daripada dosa-dosa kita. Sekali kita selawat, 10 kali lipat dosa kita dihapus. 2 kali kita berselawat, 20 kali lipat dosa kita dihapus. Tadi kita selawat berapa? Dikit apa banyak? Bu, dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak, berarti dosa kita udah banyak yang dihapus oleh Allah. Amin ya Rabbal. Berkah kita selawat, duduk kita merayakan maulid, pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita dihapus oleh Allah. Kenapa bisa dihapus? Karena kita habis membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita bercerita tentang maulid,
mungkin seharian nggak bakal habis, nggak bakal cukup. Apalagi kalau kita menceritakan akhlak daripada baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu hari satu malam nggak bakal cukup. Panjang, belum lagi kita ceritakan perjuangan Rasulullah, bagaimana dulu Rasulullah memperjuangkan agama Islam, bagaimana Rasulullah memperjuangkan kalamullah, bagaimana dulu Rasulullah rintangan beliau sangat luar biasa, sangat besar rintangannya, ujiannya, cobaannya, fitnahnya yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang kafir Quraisy yang mereka membenci daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya, di kampung Kuruduk, di kampung Kuruduk ini semuanya pada cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? RT-nya cinta nggak sama Nabi? RW-nya cinta nggak sama Nabi? Jaraknya cinta nggak sama Nabi? Lurahnya cinta nggak sama Nabi? Kalau lurah sama jarok nggak cinta sama Nabi, nggak bakal datang ini malam. Tapi tadi lurah datang, jarok datang, alhamdulillah. Berarti lurah kita, jarok kita cinta sama Nabi kita Muhammad. Kalau ada di kampung kita, lurah kita, RT kita, jarok kita yang tidak demen dengan maulid Nabi, tahun depan nggak usah kita pilih lagi. Kenapa? Karena kita pengen punya pemimpin yang sama dengan kita, yang cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. B, bagaimana kita ini memperdalam cinta kita kepada Nabi? Gampang, gampang. Kuncinya cuma satu. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang betul-betul mencintaiku, yang setiap hari lisannya dibasahi menyebut namaku, maka kelak nanti dia bakal bersamaku menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bu, enak nggak? Mau nggak kita bersama Rasulullah menuju surga Allah? Mau nggak? Mau? Serius? 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 Demi apa? Kamu nanya. Kawak lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, nggak ada habisnya kita kalau cerita tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita banyak-banyak basahi lisan kita, menambah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat, dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, memuji nama Allah, yang mana pada saat ini Allah banyak menurunkan bencana, Allah banyak menurunkan bala, Allah banyak menurunkan ujian bagi hambanya. Kenapa? Karena masih banyak hambanya yang tidak mau mengingat Allah, yang jauh kepada Allah, yang setiap hari yang diperbuat maksiat di hadapan Allah, munkarat di hadapan Allah, yang mempunyai durhaka kepada orang tua, hingga Allah memberikan ujiannya, cobaannya buat kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kemarin saya ke Cianjur melihat saudara-saudara kita yang kena musibah gempa bumi. Kenapa paling banyak anak-anak yang menjadi korban? Mereka yang sedang enak tidur lelap, mereka yang sedang enak masa sedang bermain dengan teman-temannya, tapi ketika beliau tercapai lelah tidur, beliau tertimpa daripada puing-puing rumah mereka yang mengakibatkan mereka harus meninggal dunia.
Demi Allah, ada satu kejadian yang luar biasa. Ada satu anak umur 10 tahun sudah seminggu tertimpa puing rumah, tapi dia masih diberikan hidup oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. 1 minggu tertimpa puing runtuhan rumahnya. Pikiran orang tuanya, oh anak saya sudah meninggal, anak saya sudah nggak ada, udah nggak bakal selamat karena tertimpa daripada puing-puing kayu-kayu rumahnya. Tapi semenjak pas ditemukan oleh tim SAR daripada PRON Persaudaraan Islam, 1 minggu dia masih bertahan tertimpa puing rumah. Ini semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangankan 1 minggu, sehari ketimpa aja kita langsung mati. Bener gak? Bener gak? Ini seminggu umur 10 tahun, selama seminggu dia tertimpa tapi dia masih keadaan hidup dan sehat. Satupun badannya tidak ada yang luka, satupun kepalanya tidak ada yang bocor, satupun badannya tidak ada yang namanya lecet-lecet bekas timpahan runtuhan rumah. Kenapa bisa kayak begitu? Ketika saya tanya kepada orang tuanya, Pak, ini sangat luar biasa, ini anak bapak ini luar biasa, selama 1 minggu tertimpa puing rumah tapi masih bisa hidup. Yang saya heran, satupun tidak ada luka, satupun tidak ada bekas luka timpahan rumah. Ini kenapa? Apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, apa yang Bapak ajarkan kepada dia hingga tubuhnya dijaga oleh Allah. Bapaknya cerita, Habib, anak saya dari umur 2 tahun setengah tidak pernah lisannya atau dia mempunyai telinga selalu mendengar sholawat Nabi Muhammad, selalu mendengar ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Telinganya dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang kotor atau yang jelek. Setiap dari umur 2 tahun setengah dia selalu mendengarkan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa sampai bisa kayak begini? Saya bertanya kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menjawab lagi, Habib, emang anak saya ini yang satu ini anak yang sangat luar biasa. Saya pun heran dan saya pun bingung. Dia dari pas umur 5 tahun dia telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Umur 5 tahun, meranjak umur 5 tahun dia udah hatam Al-Quran 30 juz. Sekarang saya mau nanya, anak kita udah pernah hatam belum baca Al-Quran? Bu, Pak. Wih, yang ditanya bapak, ini yang jawab ibu-ibu kebanyakan kayaknya LGBT ini. Pak, udah ada belum anak kita yang hatam Al-Quran 30 juz? Udah ada belum? Kenapa belum? Bu, kenapa belum? Kenapa belum? Karena anak kita nggak disuruh ngaji, disuruhnya ngapain? Main HP. Itu pada ngaku loh. Ya. Sekarang yang saya heran, anak umur 3 tahun aja main HP-nya udah lincah, udah ngerti IG, udah ngerti YouTube, udah ngerti ada. Ya, makanya nih anak saya kalau main HP saya kasih batas
sehari cuma sekali main HP. Kenapa? Takut otaknya dicuci oleh hati-hati. Kenapa banyak sekarang anak yang durhaka sama orang tua? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari banyak sekarang anak-anak yang berani membantah kata orang tua. Dari mana? Dari mana? Dari HP. Banyak sekarang anak-anak kita berbahasa gaul. Dari mana? Dari mana? Kayak tadi contohnya, kamu nanya, ya, demi apa? Ya, itu dari mana asalnya? Dari HP. Sekarang saya mau nanya sama ibu sama bapak, jawab yang jujur. Kita pengen gak punya anak yang bisa menghatamkan Al-Quran? Pengen gak? Maka ajarkan anak kita untuk baca Al-Quran. Ini bukan kata saya, ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi memerintahkan 3 hal. Yang pertama, Nabi memerintahkan kita untuk mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan mencintai daripada Al-Quran. Saya mau nanya lagi, jawab yang kompak. Bu, Pak, di rumah kita Al-Quran kita banyak debunya enggak? Banyak debunya enggak? Banyak debunya enggak? Betul. Buru-buru bersihin habis dari sini. Bersihin dari sini. Banyak enggak Al-Quran kita yang udah pinggirannya digigitin rayap? Bersihin dari sini. Kenapa Beb kok disuruh bersihin? Hati-hati. Hati-hati. Debu yang sering kita injak, debu yang menghirap, yang menempel di tubuh badan kita, baju kita. Tapi nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, debu bisa berbicara di hadapan Allah. Habib nakut-nakutin saya. Ini bukan nakut-nakutin, ini kata Nabi, debu diberikan berbicara di hadapan Allah. Debu berbicara apa, Beb? Ketika kita mau dimasukin surga sama Allah, debu teriak kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho bahwa si Fulan ibnu Fulan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Sampai Allah bertanya kembali kepada debu, kaifa anta ya debu? Apa maksudmu kamu tidak ridho aku ingin memasukkan hambaku ke dalam surgaku? Ya Rob, ketahuilah olehmu, di masa hidupnya si Fulan bin Fulan tidak pernah membaca Al-Quran. Dari dia membeli Al-Quran, mendapatkan Al-Quran, Al-Quran tersebut tidak pernah dibaca dan tidak pernah dibuka sekali ya Allah, sampai aku dirumuti dengan debu dan digigiti oleh rayap. Di saat itu Allah menjawab daripada pengaduan debu, apa kata Allah? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami patuh wahai debu. Kalau kau tidak ridho hambaku yang satu ini aku masukkan ke dalam surga, maka saksikanlah olehmu pada hari ini aku akan masukkan ke dalam apinya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati sama Al-Quran, jaga Al-Quran kita. Makanya pulang dari sini yuk kita bersihin Al-Quran kita yang udah berdebu. Sempetin hati kita buat baca Al-Quran. Jangan di bulan puasa aja kita baca Al-Quran, jangan di bulan Ramadan aja kita baca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, di bukan bulan Ramadan, mari kita meniatkan, kita sempatkan hati kita untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pecinta Al-Quran, anak-anak daripada penghafal Al-Quran. Banyak sekarang anak-anak kita umur-umur yang banyak di televisi yang mereka sudah menghafal 30 juz, 20 juz. Mereka menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka ingin nanti ketika mereka meninggal dunia, mereka selalu ingat dan cinta kepada Al-Quran. Bu, saya mau nanya, kalau kita meninggal kita mau dibacain Al-Quran apa komik? Al-Quran apa komik? Al-Quran apa komik? Al-Quran. Yang paling afdol ngedoain kita orang lain apa anak kita sendiri? Orang lain apa anak kita sendiri? Tetangga kita apa anak kita sendiri? Paling afdol, yang paling diterima doanya adalah anak kita. Makanya ajarin pulang dari sini anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita nanti diaku menjadi orang yang tidak cinta Al-Quran. Yaumil Quran wal yaumil qiyamah. Al-Quran penolong kita di yaumil qiyamah. Al-Quran penyelamat kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika kita pengen dimasukkan ke dalam api neraka, kalau kita sering salawat, sering baca Al-Quran, Al-Quran yang menolong kita. Ayat-ayat yang sering keluar dari lisan kita yang bakal menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita tidak jadi masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang rahimakumullah. Yang terakhir, yang kedua, ini udah berapa menit ya? Udah sejam lebih nih. Ini udah jam, waduh, setengah 12 ya. Satu lagi, terakhir, yang kedua, saya hanya ingin memberikan amanat kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang mana malam minggu besok kita akan kedatangan pergantian tahun. Pergantian tahun. Kemarin ada yang nanya sama saya, Habib, boleh nggak sih kita merayakan tahun baru dan mengucapkan kalimat Natal? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak sekarang umat Islam yang keliru, yang tidak sadar kadang-kadang mereka ikut-ikutan mengucapkan kalimat Natal, padahal yang di situ yang sudah membuat dia keluar dari Islam. Hati-hati. Kita mengucapkan selamat hari Natal, di saat itu kita keluar dari agama Islam. Kita menjadi orang yang munafik dan menjadi orang kafir. Kenapa kok Habib bisa mengatakan kita menjadi orang kafir? Kita cuma mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, sedangkan mereka aja, Beb, setiap kita hari raya mereka mengucapkan, dan mereka pun menghormati kita ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Dan sekarang tinggal kita balik terima kepada mereka mengucapkan selamat Natal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menyikapi daripada ucapan selamat Natal, kita cukup hanya mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Cukup, sudah. Kita cuma mengucapkan kalimat lakum dinukum waliyadin. Nggak usah kita banyak-banyak selamat Natal, selamat tahun baru, nggak usah. Kalau kita mengucapkan udah keluar kata selamat Natal, kita ibadah, kita belum baca syahadat lagi, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Zikiran kita nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Karena kita masih belum kembali membaca syahadat.
Kalau sholat kita mau diterima oleh Allah, ketika kita kelepasan mengucapkan selamat datang, kita lupa tidak membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Sholat kita percuma, kita nungging-nunggingan nggak bakal diterima sama Allah kalau kita belum mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka saya menganjurkan, yuk di malam minggu besok perbanyak lisan kita berzikir kepada Allah. Kita merayakannya tahun barunya dengan zikiran, dengan tahlilan, dengan selamatan, dengan doa, dengan bermunajat kepada Allah, supaya apa? Di tahun 2023 Indonesia selalu dijaga dari mara bahayanya Allah, selalu dijauhkan daripada ujian cobaan Allah. Ya, daripada kita buang-buang duit, kita nongkrong-nongkrong pinggir jalan cuma pengen ngelihat petasan dibakarin. Ya, kadang-kadang saya suka heran, yang paling semangat merayakan hari tahun baru Masehi ini orang Islam. Benar gak? Benar gak? Saya mau nanya, tahun baru Masehi tahun baru kita apa tahun barunya orang kafir? Tahun baru kita apa tahun baru orang kafir? Tahun baru orang sedangkan orang kafir cukup di rumah menunggu jam 12 mereka melaksanakan doa, beribadah di rumah. Tapi kenapa yang sibuk adalah orang yang ngabisin duit puluhan juta, orang Islam. Coba saya mau nanya, kalau tanggal 1 Muharram kita pernah nggak ngabisin duit jutaan? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ketika kita mau nyambut tahun baru Islam kita merayakan pawai obor? Pernah nggak? Pernah nggak? Udah jarang sekarang yang kayak begitu. Udah nggak ada. Ya kenapa? Saya dulu kalau masih kecil dididik sama saya punya orang tua, kalau setiap masuk tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, kita nih semua anak-anak disuruh pawai, bawa obor keliling kampung sambil baca selawat. Sekarang udah nggak ada yang kayak begitu. Bener gak? Bener gak? Yang ada sekarang setiap malam tahun baru Masehi, umat Islam yang sibuk, umat Islam yang repot, umat Islam yang bermaksiat, umat Islam yang berbuat dosa di hadapan Allah. Sedangkan orang kafir sendiri hanya di rumah, merayakan di rumah, menunggu jam 12 pergantian tahun dan pergantian hari masuknya tanggal 2 tahun 2023. Makanya yuk saya mengajak di malam minggu besok banyak-banyak lisan kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah. Jangan sampai kita meninggalkan itu, jangan sampai kita meninggalkan Allah. Kita takut di tahun 2023 ini Allah mungkin memberikan kita bencana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia selalu dijaga oleh Allah, Indonesia selalu diberikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan Rasulullah Indonesia selalu dijadikan negara yang aman, yang tentram, yang mudah-mudahan diberikan pemimpin yang baik, yang cinta ulama, yang cinta habaib dan cinta kepada rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya sudah minta izin dengan panitia. Saya ingin mengundang dan sekaligus kita cintakan. Tadi ibu ngomong cinta sama Nabi ya. Cinta nggak bu sama Nabi? Cinta nggak? Cinta nggak? Makanya cintanya saya mau buktiin sekarang, betul-betul cinta nggak sama Nabi. Saya mau minta sedekahnya, minta bantuannya untuk peringatan Isra wal Mi'raj
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus milad daripada majelis zikir salawat waratib wa maulid Juriyatul Rasul yang insyaallah akan diselenggarakan pada tanggal 18 Februari. Tanggal berapa? 18 Februari insyaallah bertempat di Pondok Pesantren Ainur Rahmah Linahdlatul Ulama Serpong, Tangerang Selatan. Insyaallah akan dihadiri yang pertama oleh sahabat saya, kawan saya Al Habib Rifki Al Idrus dari Kuningan Cirebon, dan insyaallah juga akan hadir di tengah-tengah kita salah satu keponakan daripada yang akan dibawa oleh Habib Rifki Al Idrus, yakni salah satu keponakan daripada Raja Salman, yakni Syekh Muhammad Idris As-Salam As-Salman. Beliau salah satu keponakan daripada Raja Arab Saudi. Insyaallah pada tanggal 18 Februari kita akan berdoa, bermunajat, mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberikan ketenangan, Indonesia diberikan ketenteraman. Mudah-mudahan 2024 nanti pemilu mudah-mudahan aman, tidak ricuh lagi, tidak ada pembantaian lagi, dan kita selalu minta sama Allah yang pertama, kuatkan iman kita, tekadkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diaku menjadi hamba yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita selawat lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti bakal dipandu dengan putra saya dan keponakan saya. Ini keponakan saya nih, doain ya, Habib Sami bin Hasan Asgaf. Mudah-mudahan mereka berdua dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, anak yang cinta kepada orang tua, anak yang bisa meneruskan daripada dakwah orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dibantu dengan tim hadrah. Qasidahnya apa? Rahatin. Yuk mari sama-sama kita buka selawat kita buka lisan kita. Mudah-mudahan yang kita keluarkan pada malam hari ini Allah ganti 2 kali lipat. Mudah-mudahan yang kita berikan pada malam hari ini Allah ganti dengan pahala. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan 2 kali lipat. Kita pulang kita bakal mendapatkan rezeki yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Rahatil
kun nuri abadu bimayalil maulidin wa barikun nuri abadu bimayali ahmadi bilayalil maulidin bilayalil maulidin Abdullah Aminah Abu Talib kakeknya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh semuanya. Rohatin hatian bilayalil maulidin oh dari kunur abadu ma'ani amaman oh rohatil atiyar tashadu bilayalil maulidin wa dari kunur abadu Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan 1000 maupun 2000 nanti bakal diganti oleh Allah 2 kali lipat karena kita akan menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan orang geruduk pun bisa hadir ke sana. Ya, kalau nggak tahu tempatnya sama Dewa udah sekali pernah dijemput saya di Serpong. Ya, insyaallah kita ramaikan, kita gembirakan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan saya tidak mau lama-lama dan yang pertama pun kondisi saya lagi kurang sehat. Kemarin baru balik dari Bandung, Cianjur dan baru sampai tadi pagi jam 7 pagi dari rumah berangkat ke tempat saya punya mertua di Rajab dan berangkat lagi ke sini dan besok pun saya masih ada acara di Kosambi. Ya, malam Minggu saya pun masih ada acara lagi malam tahun baru di Puncak. Habib mau ngapain di Puncak? Gua mau ceramah bukan mau enak-enakan di Puncak. Ya, insyaallah kali lagi kita doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. 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 Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi